Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Bapak dalam mata kuliah ISPT. Pagi ini kita akan jumpa lagi dalam pertemuan 9, yaitu untuk menginput data rugi laba fiskal dan juga penyusutan, ya. Baik, untuk rugi laba fiskal, ya, itu berangkat asal muasalnya dari rugi laba komersial, ya. Kita ketahui rugi laba komersial atau rugi laba itu terdiri dari tiga kelompok, ya, kalau untuk perusahaan dagang. Jadi pertama ada kelompok penjualan, lalu ada kelompok HPP atau harga pokok penjualan atau kita kenal sebagai modal. Lalu di sini setelah itu ada laba bruto. Lalu di sini ada biaya-biaya, ya, atau dikatakan sebagai beban. Maka pendapatan atau omset, ya, dikurangi dengan modal atau HPP itu namanya laba bruto. Dan ketika laba bruto ini dikurangi dengan biaya gaji, ya, artinya Bapak anggap sebagai biaya operasional, ada penyusutan di dalamnya, ya. Lalu dikurangi dengan misalnya ada lagi pendapatan dari luar usaha. Jadi pendapatan dari luar usaha itu adalah pendapatan yang tidak berkaitan dengan inti daripada usaha perusahaan itu. Ya, misalnya saja perusahaan ini di bidang perdagangan, misalnya perdagangan elektronik gitu, ya, tapi dia punya pendapatan lain, jasa servis, punya pendapatan lain misalnya persewaan, kontrakan, atau pendapatan dari deposito. Itu namanya dari luar usaha. Lalu ada juga berarti biaya dari luar usaha, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dikarenakan untuk kegiatan di luar daripada inti usahanya, ya, biaya misalnya beli alat untuk servis, biaya untuk misalnya keperluan beli tangga, ya, untuk keperluan misalnya tangga untuk persewaan rumah, ya, itu namanya di luar usaha dan lain sebagainya. Nah, laba kotor dikurangi biaya, ya, lalu ditambah lagi laba usaha, ditambah lagi biaya di luar usaha, maka itu baru namanya laba bersih. Nah, laba bersih di sini sebesar 3,3 miliar ini, ya, ini adalah laba yang didapatkan dari perhitungan rugi laba komersial yang disusun oleh seorang akuntan atau manajer keuangan, ya. Nah, sebenarnya laba ini sudah final dari sisi perusahaan, gitu, ya. Artinya perusahaan tinggal mengkalikan saja dengan tarif PPh badan. Misalnya tarif PPh badan misal 25%, maka 25% dari 3,3 kurang lebih sekitar 750 juta itu yang harus disetor ke negara. Namun kantor pajak tidak menginginkan rugi laba yang disusun seperti ini, ya. Jadi kantor pajak itu menginginkan rugi laba disusun, ya, atau disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku, ya. Maka dasarnya adalah rugi laba yang sudah dibuat oleh perusahaan atau kita sebut sebagai rugi laba komersial, maka dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini kita katakan sebagai koreksi fiskal. Koreksi fiskal itu ada positif, ada negatif, ya. Dimana koreksi fiskal yang ini ada dua perlakuan. Jadi pertama koreksi fiskal yang bersifat pendapatan perusahaan, dan koreksi fiskal yang bersifat beban atau biaya-biaya. Misalnya saja, ya, di sini ada gaji 300 juta oleh perusahaan sudah ditulis. Tapi oleh pajak dikoreksi 85 juta. Apa artinya koreksi 85 juta? Bahwa sebetulnya beban gajinya itu tidak 300 juta. Tapi 300 juta itu dikurangi 85 juta, hasilnya 215.
Nah, 85 juta ini artinya beban atau biaya yang dikoreksi ini oleh kantor pajak disebut sebagai koreksi positif, ya. Nah, ini nih misalnya koreksi positif, ya. Ini koreksi positif. Jadi koreksi positif pada biaya, ya, artinya biaya-biaya yang dikoreksi positif itu maka biayanya akan berkurang, ya. Artinya maksudnya biaya yang sudah disusun oleh kantor pajak gitu ya, oleh kantor pajak, maaf Bapak koreksi, biaya yang sudah disusun atau dihitung oleh manajer keuangan atau oleh bagian akuntansi, ya, kalau dia terkena koreksi positif maka biaya ini akan berkurang, ya. Nah, ini adalah sejumlah koreksi positif, ya, yang dilakukan artinya oleh seseorang yang mengerti aturan perpajakan, sehingga koreksi positif ini mengakibatkan yang tadinya biayanya 300 juta jadi 215. 30 juta diambil 5 juta jadi 25, ya ini. Nah, di sini ada koreksi terhadap biaya yang bersifat negatif. Jadi koreksi biaya yang bersifat negatif itu akan menambah besar biayanya, ya. Misalnya ada penyusutan sebesar 32 juta. Tapi oleh kantor pajak sebetulnya penyusutannya itu lebih, ya, bertambah 8 juta. Sehingga biaya penyusutannya tidak 32 juta tapi 40 juta, gitu ya. Nah, begitu juga ini ada beban lain-lain. Ini ada koreksi negatif. Jadi yang harus kamu pahami di dalam koreksi positif negatif untuk biaya, ya, ini untuk biaya. Apabila di dalam biaya ini, ya, terjadi koreksi positif, maka biaya itu berkurang, ya. Ini berkurang. Tapi kalau biaya ini dikoreksi negatif, maka biaya itu bertambah. 32 dengan 8 jadi 40. Ini poinnya, ya. Nanti setelah itu kalian harus baca, ada ini ya, kalian nanti silakan nge-google biaya-biaya apa saja yang dikoreksi negatif maupun positif, ya. Nah, lalu ketika kalian sudah tahu macam-macam biaya yang dikoreksi positif atau negatif, maka kalian tinggal menempatkannya seperti tabel di sini, ya. Jadi kalau ada biaya dikoreksi positif, wah berarti berkurang. Kalau ada biaya yang dikoreksi negatif, berarti biayanya bertambah, ya. Lalu apa sih sebenarnya esensi koreksi positif dan negatif? Sekarang coba kalian lihat. Ini biayanya ini kan 457 juta, ya. Ini ya Bapak apa namanya? Bapak kasih tanda ya. Nah, biaya ini 457 juta. Ini adalah biaya real yang dibuat oleh perusahaan atau oleh manajer akuntansi, ya, bagian akuntansi di sebuah perusahaan. Ini real, artinya real apabila ada pengeluaran yang berasal dari perusahaan, apa adanya dia catat sebesar 457 juta. Namun pajak tidak bisa mengakui semua uang yang keluar dari perusahaan itu dianggap sebagai biaya. Maka yang pengeluaran yang tidak diakui oleh perusahaan, oleh kantor pajak, kita katakan sebagai koreksi positif, ya. Jadi semua apa namanya biaya yang tidak diakui oleh kantor pajak, maka itu dikatakan sebagai koreksi positif. Maka apabila terjadi koreksi positif, maka di sini ya, di sini kantor pajak akan mengurangi, ya. Jadi kantor pajak itu akan mengurangi biaya yang sudah dibuat oleh kantor pajak, gitu ya. Nah, mana nih? Seperti ini. Ini ya. Jadi ini daftar koreksinya, ya. Nah, ini kemana? Ya. Nah, jadi Bapak mau katakan sekali lagi, apabila dikoreksi negatif, maka biayanya bertambah besar, gitu ya. Baik ya, nanti Bapak lanjutkan lagi ya. Nah, Bapak lanjutkan lagi. Jadi tadi Bapak sudah katakan
koreksi positif pada biaya itu mengurangi biaya yang telah dibuat atau disusun oleh perusahaan, ya. Nih, ya. Kan tetapi biaya yang dikoreksi negatif oleh menurut aturan pajak, maka biayanya kan bertambah, seperti 32 tambah 8 jadi 40, ya. Kalian bisa lihat biaya 457, ya. 457 itu menjadi 100 menjadi 370 juta. Apa artinya? Ya. Artinya adalah bahwa biaya yang diakui oleh kantor pajak hanya 370 juta. Tadi perusahaan itu telah membukukan biaya 457. Sementara menurut pajak biayanya perusahaan ini hanya 370 juta. Maka yang terjadi adalah bahwa biayanya makin kecil, ya, sementara menurut hitungan perusahaan besar, gitu ya. Nah, biaya yang makin kecil ini, ya, maka akan mengakibatkan laba perusahaan semakin besar, ya. Jadi ingat, rugi laba itu kan sebetulnya omset atau pendapatan dikurangi biaya. Omset atau pendapatan perusahaan dikurangi biaya, hasilnya adalah laba. Maka apabila labanya semakin besar, pajak yang harus dibayar atau disetor ke negara semakin besar. Sebaliknya, kalau perusahaan labanya kecil, ya pajak yang disetor ke negara semakin kecil. Maka kita bisa lihat, ya, laba usahanya sampai di sini 2,5 miliar. Ini kalau laba yang dibuat oleh perusahaan, hasil perhitungan perusahaan. Tapi menurut pajak itu adalah 2,6 miliar. Maka apa yang terjadi? Pajak yang harus dibayar oleh perusahaan semakin besar. Kenapa? Karena labanya meningkat jadi 2,6. Sementara menurut hitungan perusahaan hanya 2,5. Nah, kalau gitu untuk lapor pajak dan bayar pajak pakai laba yang mana? Yaitu pakai laba yang 2,6, ya. Jadi labanya pakai yang 2,6. Laba inilah yang harus disetor atau dibayarkan pajaknya ke negara, ya. Jadi itu sebenarnya intisari daripada koreksi fiskal, ya. Nah, di dalam koreksi fiskal, ya, itu juga ada yang namanya pendapatan, ya. Jadi kita bisa lihat lagi, tadi kita cerita mengenai koreksi fiskal, itu yang dikoreksi biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran perusahaan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai biaya-biaya, koreksi fiskal terhadap pendapatan perusahaan, ya. Misalnya begini, perusahaan, ya, membukukan pendapatan deposito sebesar 400 juta dari bank, ya. Jadi perusahaan punya pendapatan 400 juta dari bank, ya. Oleh pajak atau oleh kantor pajak atau oleh setelah dilakukan koreksi fiskal, bahwa bunga deposito ini itu dikoreksi, ya. Koreksinya koreksi apa? Ini tadi Bapak katakan 11 ini adalah koreksi negatif, kalau ini koreksi positif. Jadi kalau ada pendapatan dikoreksi negatif, maka pendapatan ini harus dikeluarkan, ya, atau 400 juta ini dikurangi 400 juta, gitu ya. Jadi kenapa itu harus dikeluarkan? Dikarenakan 400 juta bunga deposito ini pajaknya sudah dipungut oleh bank, ya. Jadi pajaknya sudah dipungut oleh bank, maka 400 juta ini tidak boleh dimasukkan ke dalam rugi laba perusahaan, seperti itu, ya. Jadi dia tidak boleh dimasukkan ke rugi laba perusahaan, maka dia dikoreksi negatif. Tapi apabila ada pendapatan yang belum dicatat oleh perusahaan, maka itu masuk ke dalam koreksi positif, ya. Jadi kalau pendapatan dikoreksi positif, maka pendapatannya menjadi bertambah besar. Tapi kalau misalnya pendapatan itu dikoreksi negatif seperti ini, maka pendapatan menjadi semakin kecil, ya.
Jadi kita lihat ini ya di sini bahwa labanya yang menurut perhitungan perusahaan itu adalah 3,3 miliar. Lalu di sini menurun jadi 3,3 miliar 24 juta. Kenapa di sini semakin kecil? Karena di sini adanya koreksi pendapatan 400 juta, ya. Jadi 400 juta itu kan memang perusahaan dapat uang dari bank. Harus kita catat dong itu sebagai pendapatan. Nah, itu dari sisi perusahaan. Tapi dari sudut pandang pajak itu tidak boleh dicatat sebagai pendapatan. Kenapa? Karena pendapatan tersebut sudah dipotong pajak. Sehingga dalam koreksi fiskal, biaya atau pendapatan yang sudah diperhitungkan pajaknya itu tidak boleh dihitung lagi gitu ya. Dia harus dikeluarkan. Kenapa harus dikeluarkan? Dikarenakan rugi laba fiskal ini adalah rugi laba yang sudah atau harus disesuaikan menurut aturan pajak, dan dia tidak boleh bersifat double tax. Double tax itu artinya kalau pendapatan itu sudah dipotong pajak, jangan dimasukkan lagi ke rugi laba. Kenapa? Karena rugi laba ini akan dikenakan potongan pajak. Artinya setelah didapatkan laba ini, maka laba ini harus dipotong pajak. Kalau ada laba di mana di dalamnya ada beberapa pendapatan yang sudah dipotong pajak, maka itu tidak diperkenankan oleh kantor pajak, ya. Jadi dari kantor pajak bahwa koreksi fiskal itu adalah mengeluarkan kalau dari sisi pendapatan di mana pendapatan tersebut sudah dipungut pajaknya oleh pihak ketiga atau sudah dipungut oleh lawan bisnis, ya gitu. Nah, kecuali dia belum dipungut pajaknya, belum dipotong, boleh 400 juta itu dimasukkan ke dalam rugi laba, ya. Tapi kalau sudah dipotong pajak seperti bunga deposito gitu ya, maka itu tidak boleh dimasukkan ke dalam rugi laba. Kenapa? Karena rugi laba yang diperbaiki menurut aturan pajak ini, maka pada akhirnya rugi laba ini akan dipotong atau dikalikan tarif pajak, ya. Misalnya tarifnya tadi 25% seperti itu, ya. Baik ya, nanti Bapak lanjutkan lagi, ya. Ya baik ya, Bapak lanjutkan ya. Tadi kita sudah sampai rekonsiliasi fiskal ya. Nah, sekarang kita masuk pada penyusutan. Jadi penyusutan ada penyusutan komersial dan juga ada penyusutan fiskal. Nah, untuk penyusutan komersial itu artinya penyusutan yang dibuat oleh perusahaan, ya, di mana angka penyusutan ini bisa kita lihat pada laporan rugi laba perusahaan, ya. Misalnya kita lihat pada modul ya. Nah, ini pada modul. Nah, ini ada angka penyusutan, ya. Nah, ini angka penyusutan, ya. Jadi akumulasi penyusutannya, ya. Ini handphone penyusutannya 16 juta, lalu komputer sampai 29, ya. Ini kendaraan sampai 80 juta. Nah, kalau kita lihat ke sini ya. Nah, angka yang ada di rugi laba atau di neraca ya. Jadi kalau penyusutan itu ada di neraca, tapi juga ada di rugi laba ya. Kalau di rugi laba itu penyusutannya kita lihat di sini nih, penyusutan. Nah, ini ya. Nih, jadi penyusutannya sebesar 32 juta. Nah, 32 juta itu adalah penyusutan untuk tahun 2020 ya, untuk tahun 2020. Jadi kita harus lihat rugi labanya dan juga neracanya tahun berapa ya. Lalu kita lihat juga barang-barang atau harta itu dibelinya kapan ya. Nah, misalnya kita contoh lihat di sini pada handphone ya. Handphone penyusutannya 4 juta ya. Dia punya masa manfaat kalau komersial 5 tahun, tapi kalau menurut pajak adalah 4 tahun ya. Maka nilai penyusutan ya menurut perhitungan perusahaan ya, itu handphone itu adalah sebesar 4 juta ya. Nih, akan tetapi
kalau menurut fiskal 5 juta ya. Nah, tiap tahunnya ya, tiap tahunnya 5 juta menurut fiskal, 4 juta menurut komersial. Kenapa begini? Yaitu disebabkan atau dikarenakan aturan pajak ya, aturan pajak inginnya seperti itu ya. Jadi yang digunakan dalam nanti menghitung rugi laba, biaya penyusutannya menggunakan biaya penyusutan fiskal. Nah, lanjut untuk yang penyusutan komputer. Nah, komputer ini juga 5 tahun ya. Tapi di sini kelihatannya kenapa jadi 6 tahun, Pak? Yaitu dikarenakan pembelian komputernya pada tahun 2017 itu bukan di awal tahun, bukan di Januari. Kita bisa lihat di sini ya penyusutannya. Coba dia beli apa? Nah, ini beli komputer ya. Nih. Komputer itu Lenovo dibeli pada tanggal 3 Mei 2017 sebesar 40 juta. Maka pada tahun 2017 ya, cara mencari angka ini ya, ini 2017 dari mana dapat 5.300.000 ya, yaitu dia didapat berdasarkan bulan Mei. Satu tahun itu kan 12 itu diambil 5, 7. Jadi 7 per 12 dikali 40 juta ya, 7 per 12 dikali 40 juta yaitu hasilnya 5,3 ya. Baru nih yang ke bawahnya sisanya ya. Jadi karena komputernya itu dibeli berapa, 40 juta, 40 juta dibagi 5 tahun ya, kan ini 5 tahun masa manfaat, maka setahunnya 8 juta. Jadi oleh karena itu si komputer Lenovo ini ya, untuk penyusutan tahun depan dia bisa genap 8 juta nih. Tahun 2018 kenapa bisa 8 juta? Karena dimulai dari Januari sampai Desember. Sedangkan 2017 penyusutan baru dimulai di bulan Juni ya, atau dari Mei ke Juni. Maka cara menghitungnya ini 7 per 12 dikali 40 juta. 7 per 12 dari mana? Yaitu kan komputernya baru ada di bulan Mei ya. Jadi kalau Mei itu kan 5, maka 12 diambil 5 sama dengan 7. 7 per 12 dikali nilai barang ya. Nah, ini. Nah, sedangkan pada penyusutan fiskal itu kan cuma selama 4 tahun. Maka sama di sini kita bagi dulu ya, 40 juta belinya dibagi 4 tahun. 4 tahun dibagi berapa? Dibagi maksud Bapak 40 juta dibagi 4 tahun, maka setahun penyusutannya nilainya 10 juta. Dikarenakan di 2017 beli komputernya bukan di bulan Januari, maka penyusutan untuk tahun 2017 adalah 7 per 12 dikali 10 juta, hasilnya 6,6 gitu ya. Nah, itu begitu juga mobil ya. Nah, ini untuk mobil juga sama. Ini ada 10 tahun ya. Tapi kita lihat dulu mobil belinya di bulan apa mobil. Nah, mobil belinya di bulan Januari ya. Maka kalau di bulan Januari ini penyusutannya penuh ya. Jadi kita lihat di sini mobil. Nah, ini 20 juta nih. Dia beli 200 juta. Nah, masa penyusutan mobil atau kelompok berapa nih? Kelompok 2 ya, itu masa manfaatnya kalau secara komersial 10 tahun ya. Akan tetapi kalau menurut pajak itu cuma 8 tahun ya. Maka 8 tahun itu 25 juta sebulan ya. Nah, jadi angka penyusutan yang akan kita input ke dalam ISPT adalah penyusutan fiskal dan juga rugi laba fiskal ya. Jadi yang kita pakai ini bukan yang komersial seperti itu gitu ya. Baik, Bapak harap kalian bisa memahaminya ya mengenai penyusutan dan rugi laba fiskal ya. Untuk itu kita akan masuk kepada menginput data ISPT ya. Oke, baik ya, Bapak lanjutkan nanti ya untuk input data SPT ya. Jadi